Oleh sebab itu Tuhan katakan supaya kamu pergi berbuah. Buah bukan untuk kita. Walaupun kita kerja keras, capek, lelah, mendoakan orang, melayani dosen dan sebagainya, tapi buah itu bukan untuk saya. Buah itu untuk engkau. Yesus mati berbuah, bukan untuk dirinya, untukmu. Dalam kekudusanmu, kau membawaku menang, berjalan dengan ku lewati semua. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh, well, oh, oh, well, oh, say, oh, well, oh, oh, well, oh, oh, well, oh, oh, well, oh, oh. Siap lompat bareng-bareng. Here we go. Siap sahabat, keluarkan suara yang terbaik. Here we go. Hey, lagi. Roh Kudus membakar setiap hati. Roh Kudus kali kita. Jangan membawa ajaran kita atau doktrin kita, aturan kita ke gereja lain. Jangan membawa ajaran atau doktrin kita, aturan kita ke gereja yang lain. Walaupun gereja kita berbeda, tapi kita mau bicara tentang ajaran Yesus yang sama. Karena kita adalah murid-murid Yesus. Pemilik kehidupan. Supaya kita bukan hanya beribadah secara agamawi, yang duduk di gereja puas, hanya rutinitas. Kita lupa Allah sedang mencurahkan rohnya. Tamu kebangkitan pasti terjadi. Boleh tepuk tangannya sama-sama di atas kepala bagi Tuhan. Come on. Dengan kekuatanmu tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya. Tetapi ketika kau membuka hatimu dan ketika kau persilakan Tuhan masuk di dalam hatimu, Roh akan bekerja. Kita menjadi orang yang bukan biasa-biasa, menjadi orang yang luar biasa. Ketika Allah bekerja, mengapa kita tidak mempersilakan Roh Allah itu bekerja dalam hidup kita? Mengapa kita berikan Roh dunia masuk dalam hidup kita? Tuhan itu rindu supaya umatnya bukan hanya ketemu tangan di gereja berdoa,
firman Tuhan. Beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang ajaib, dahsyat, luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat hari Minggu dan selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri bersama. Kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa. Sebab bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Hati kami bersuka cita dan hati kami bersyukur sebab kami sungguh-sungguh mengecap dan kami melihat kebaikan Tuhan yang ajaib, kebaikan Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, bagimulah hormat, pujian. Inilah pujian yang mengalir dari hati kami Tuhan. Kami rindu bersorak-sorai bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Hey, masuki gerbangnya dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Menari di hadapan Sang Raja. Jalan
Yesusku, heran dan besar kasih-Mu kepadaku, betapa agung dan perkasa perbuatan-Mu, karya-Mu sungguh ajaib. Ya Tuhanku, betapa mulia nama-Mu. Ya Yesusku, heran dan besar kasih-Mu kepadaku, ku rindu lawat dan kuasa-Mu di dalam hidupku. Semua yang percaya beri tepuk tangan sorak-sorai. Katakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Dalam gelap malam yang sunyi, seorang hamba Tuhan mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Ia diangkat ke depan teras sebuah gereja dengan pintu yang terbuka lebar. Ia terpesona oleh keindahan yang tiada bandingannya. Seumpama bait Allah yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Tiada hujan maupun angin. Tiba-tiba pelataran gereja tergenang dengan air yang keruh. Kemudian terdengarlah suara Tuhan dengan lantang kepada hambanya. Fengki, buanglah air itu. Hati hamba Tuhan ini tergerak untuk menaati perintah Tuhan. Tak kala ia membenahinya, Tuhan membawanya dan memperlihatkan bagian dalam gereja yang keropos oleh dosa manusia. Tuhan berkata, "Lihat, umatku dan hambaku membangun luarnya dengan indah, tetapi dalamnya keropos." Firman Tuhan memberinya pengertian betapa Tuhan membenci kemunafikan, kenajisan, dan juga kejahatan. Sebab hidup bukan hanya sebatas apa yang dapat dilihat oleh mata manusia. Hamba Tuhan ini dipanggil untuk bertindak dan mengambil bagian. Sekalipun tugas itu tidak akan mudah. Namun, inilah visi Tuhan baginya. Membangun gereja percontohan di akhir zaman. Karena gereja harus menjadi kesukaan bagi Tuhan. Oleh visi Tuhan, hamba Tuhan ini melangkah sampai saat ini. Demikianlah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Inilah visi Tuhan, bait Allah yang keropos harus dipulihkan. Kalau kau diganggu persoalan masalah sampai kau mundur, berarti kau belum fokus di dalam firman. Jangan membawa ajaran kita atau doktrin kita, aturan kita ke gereja lain. Walaupun gereja kita berbeda, tapi kita mau bicara tentang ajaran Yesus yang sama. Good afternoon, church. How are you? How are you? What a wonderful day. What a wonderful day. Let us gather our heart and praise our amazing God.
datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud. Ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan, yang mengerti semua masalahku. Tuhan pasti akan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batas. Dia mengerti, Dia mengerti semua masalahku. Tuhan pasti akan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Come on church, sing with me. 주를 찬양, 주를 찬양. 내 모든 걸 아시며 우릴 위해 주가 다 예비하셨네. 주가 주신 그 아름다운 바라보며 끝없는 사랑 영원히 찬양하리. Semua masalahku Tuhan pasti akan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Ku nantikan indah pada karena kasih-Nya yang tiada batasnya. 주께로 가까이 더욱 가까이 내 모든 걸 다시는 주께 옵니다. 내 모든 아픔들 주가 위로하시네. 나를 주님의 마음에 품어주셨네. 작고 작은 종 되어 주발 앞에 엎드리네. 내 삶을
주께 드려 주의 기쁨 되어 오직 주의 이름 위에서 Sing with me, 프린두덕한 무 살피시는 주 내 맘을 아시네. 내가 주를 더욱 사랑하기 원하네.
내 삶의 주관자 선한 길로 이끄소서. 주발 앞에 나의 삶을 드리네. 주의 선하신 그 인자하신 내 평생에 늘 함께 하시리. 나의 갈 길 달려간 후에 주 얼굴 뵈리. 주 품에 안기리. 살리디키아쿠 리아다티쿠 아파카쿠 순간만가시무 예수 강양마타 단번일라 이두쿠 다가다야 들성문 비바기무 terlakulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Let's sing it from the top. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Karena matamu tak menilai hidupku. Tersembunyi bagimu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir.
우리 모두 예배하는 자 되어 온전히 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고 마르지 않는 샘물로 우릴 채우시리. Jadi kanlah kami penyambayan benar dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang beserta kita sampai selama-lamanya, mengalihkan air hidup, menyegarkan jiwa kita. Kami penyambayan benar dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang beserta kita sampai selama-lamanya, mengalihkan air hidup, menyegarkan jiwa. Jadi kami penyambayan benar dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang beserta kita sampai selama-lamanya, mengalihkan air hidup, menyegarkan jiwa. Kami penyambayan benar dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang beserta kita sampai selama-lamanya, mengalihkan air hidup, menyegarkan jiwa. Come on church, let's stand up, raise our voice. Jadikanlah kami penyambayan benar dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang
dalam dan kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang berserta kita sampai selama-lamanya, mengalirkan air hidup. Come on church, sing once again. Jadikanlah kami penyembah yang benar dalam nur dan kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang berserta kita sampai selama-lamanya, mengalirkan air hidup. Come on with our voice. Jadikanlah kami penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang beserta kita sampai selama-lamanya, mengalirkan air hidup, menyegarkan jiwa kita. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur, 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 syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau beserta kami. Engkau Jehovah Shammah. Engkau juga ada di antara kami Tuhan. Jika hari ini kami bisa berdiri dan kuat, semua karena Tuhan. Kalau hari ini kami bisa berdiri dan kuat, besok juga kami bisa berdiri dan kuat. Pujian kemuliaan yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Tuhan, kemurnian pujian kami adalah ketika kami memuliakan Tuhan. Tidak ada satu orang pun di tempat ini akan mencuri kemuliaan Tuhan. Karena setiap keberhasilan kami, setiap pencapaian kami, setiap problem yang sudah terselesaikan atau belum terselesaikan, semua itu seturut izin Tuhan. Dan semua itu kami jalani karena kami mau memuliakan Tuhan. Siang hari ini Tuhan, bangkitkan setiap iman kami, supaya kami kembali pada rancangan-Mu yang penuh harapan dan damai sejahtera. Sehingga tidak ada seorang pun yang memikirkan dirinya sendiri, namun setiap kami memikirkan Tuhan dan mata kami tertuju kepada Yesus. Segala kuasa yang tidak berkenan di tempat ini kami tolak di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah dan berat Tuhan berikan kelegaan. Yang hari ini bertemu jalanmu Tuhan berikan hikmat. Yang hari ini mengalami kelelahan, kelemahan jiwa, kiranya Tuhan kuatkan mereka. Hari ini ada sesuatu yang mengganggu dalam pikiran, saraf dan tubuh-tubuh kami dan segala otot kami. Kiranya dari firman-Mu membangkitkan setiap sel-sel yang mati dan dibangkitkan. Dan kami bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh, jiwa dan roh kami. Di dalam nama Yesus, Kau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita duduk saudara, kita sama-sama membaca mega project dulu. Mega project hari Kamis, saudara bisa ulangi setelah saya. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Mari kita buka langsung firman Tuhan, Matius 26 ayat yang ke-31. Matius 26 ayat yang ke-31. Kita baca bersama-sama dengan suara lantang. 1, 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini bicara sebuah peringatan saudara, supaya kita itu harus berhati-hati dan waspada, jangan sampai tercerai-berai. Ini bicara juga untuk para pemimpin-pemimpin di tempat ini, pemimpin perusahaan,
pemimpin keluarga, pemimpin musik, pendeta, termasuk saya sendiri pemimpin keluarga, bahwa suatu hari nanti mungkin iman kita bisa tergoncang. Namun goncangan itu biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena goncangan itu terjadi untuk menguji iman kita. Katakan amin. Kenapa goncangan itu biasa? Karena goncangan itu melatih kekuatan kita yang sebenarnya. Firman Tuhan juga berkata, saudara, dalam kesesakanmu kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Berarti sebuah goncangan itu terjadi tujuannya bukan untuk menghancurkan kita. Sebuah bangunan yang kuat bisa diuji kekuatannya bukan ketika mungkin sebelum dibangun, namun bisa diuji karena dia sudah dibangun juga. Makanya tolak ukur kekristenan yang sebenarnya bukan bicara ketika dia cuma di bawah saja. Mungkin di bawah dia pasti cari Tuhan. Mungkin bukan cuma bicara dia diberkati. Kalau diberkati mungkin dia bisa mengucap syukur juga. Namun tolak ukur kekristenan yang sebenarnya terjadi ketika dalam perubahan musim, perubahan episode, perubahan seri, perubahan cerita dalam hidup yang Tuhan izinkan. Karena Tuhan mengizinkan kita masuk daripada satu iman menuju kepada iman yang lain untuk pada kesempurnaan. Dari kemuliaan masuk menjadi lebih dalam kepada kemuliaan. Sebuah bangunan itu diuji ketika sudah dibangun. Saudara bangun satu rumah yang bagus. Namun saudara tahu dia bocor bagaimana setelah dibangun, betul kan? Makanya iman itu tergoncang. Mungkin ketika kita sudah jadi Kristen, iman bisa tergoncang, itu biasa. Namun iman boleh tergoncang, namun tidak boleh terlepas dalam fondasinya. Katakan amin. Makanya fondasi yang kuat daripada kekristenan adalah batu, bukan pasir. Kalau batu bicara apa? Ketika ada badai datang, bencana itu biasa datang, mungkin tergoncang. Namun dia tetap berdiri kokoh. Siapakah yang membangun rumah di atas batu? Dia yang mendengar firman dan melakukannya. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan juga. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Kita baca dulu sama-sama ya. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai luar biasa. Katakan kiri kanan, bergembira. Haleluya. Kata apa yang menunjukkan waktu Bapak Ibu? Seketika. Berarti masalah Bapak dan Ibu hari yang kini kita alami cuma sementara. Amin. Masalahmu cuma seketika. Katakan sama-sama, masalahku seketika. Terus ayat yang selanjutnya. Bayangkan ya, imannya luar biasa ini. Bergembira walaupun ada masalah. Amin. Masalahnya cuma seketika. Terus ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Berarti masalah kita ini cuma seketika. Amin. Waktu kita berjalan tujuannya kita lahir seperti emas. Ada masalah kita digesek kiri kanan. Ada masalah kita berjuang maju tergoncang iman kita. Namun akar daripada fondasi iman kita tidak boleh lengah, tidak boleh tercabut. Supaya ketika waktunya datang kita akan keluar seperti emas. Kita akan lebih kuat dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya gesekan itu biasa. Amin. Orang itu batu menajamkan batu. Manusia menajamkan manusia. Hidup ini penuh dengan sparring partner. Katakan kiri kananmu, you are my sparring partner. Haleluya. Saudara, sparring partner itu benar loh saudara. Pendeta juga di rumah juga sparring partner sama istrinya. Oh. Iya dong Bapak Ibu. Bisa diuji sendiri. Sama anak juga sparring partner. Bedanya sparring partner apa sama versus? Kalau versus itu satu harus KO. Kalau kita enggak. Yang satu pukul kita tangkis. Amin. Yang satu marah kita sabar.
Yang satu lagi mangkel, kita berusaha rendah hati lagi. Itu namanya sparring partner. Pada akhirnya akan lahir seperti emas. Gak tahu setelah 20 tahun, loh kita bisa hidup sama-sama ya. Karena bisa sabar satu dengan yang lain. Berarti hari ini kalau gesekan itu terjadi biasa. Anggap temanmu itu sparring partner. Dia pukul, ada yang tangkis. Ketika dia pukul, kamu tangkis. Amin. Yang penting bukan bikin KO. Amin. Wah, ini suka bikin KO orang semua ini. Bahaya. Mari kita lihat firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11. Jangan saya membagikan beberapa pandangan singkat pada siang hari ini. Kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Waktu kita membaca ayat ini, seringkali kita menafsirkan dari sisi kebutuhan kita. Waktu kita tafsirkan dari sisi kebutuhan kita, bukan bicara salah. Namun firman Tuhan itu pedang bermata dua. Dia lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dia menusuk amat dalam, memisahkan tulang-tulang dan sumsum kita, sendi dan sumsum, memisahkan pertimbangan kita dan pikiran hati kita. Yang artinya apa? Sahabat-sahabatku, ayat ini ditulis 600 tahun sebelum Yesus. Ayat ini ditulis sebelum masa pembuangan Babel dan selama masa pembuangan. Ini bicara sesuatu waktu orang Israel dalam kesesakan di Babel, mereka tidak punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah Israel, Allah mereka. Pada saat itu Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangannya apa padaku mengenai kamu, yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan. Waktu kita lihat ayat ini, kita cenderung melihat hari depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera. Waktu kita punya masalah, kita cenderung melihat rancangan saja yang hari depan penuh harapan untuk memenuhi kesedihan hati kita, memenuhi masalah kita. Namun firman Tuhan bukan cuma bicara penghiburan, namun firman Tuhan juga bicara perintah. Sama-sama katakan perintah. Perintahnya apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Berarti rancangan dari hidup kita ada pada Tuhan mengenai kita. Bukan kita yang bermain kepada Tuhan. Bukan kita yang play God. Seringkali kita bermain seolah-olah kita Tuhan. Kita yang mengatur hidup kita. Waktu kita kecewa, kita salahkan Tuhan. Padahal Tuhan yang atur hidup kita. Dan kita harus jalankan rancangannya. Itulah rancangan hari depan yang penuh harapan. Amin. Masalah pasti kita alami. Namun cuma seketika. Akhirnya bukan kekecewaan. Kalau kita paksa rencana kita, seketika bahagia. Namun terusnya penuh dengan kekecewaan, sakit hati, amarah, benci, dan sebagainya. Namun kalau kita sadar bahwa ini rancangan hidup saya, bukan saya, namun Tuhan yang tahu rancangannya mengenai kita. Bukan kita yang tahu rancangan hidup kita, dan kita suruh Tuhan cari tahu. Amin. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Makanya firman Tuhan juga katakan ketika Yesus berkata, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Kita suka berandai-andai. Kita suka bikin bucket list kita. Saya mau sukses. Saya mau uang. Dalam umur 25 tahun saya capai uang 300 juta. Saya mau dapat jodoh yang cantik. Saya mau rambutnya panjang putih terus. Padahal saudara di rumah tidak pernah mandi, bertobat. Ini susah, saudara. List kita banyak, list preparationnya gak ada. Ekspektasinya tinggi, persiapannya gak ada. Bagaimana Tuhan mau bekerja dalam hidup kita kalau kita tidak kenal Tuhan yang bekerja dalam hidup kita? Yesaya 55 ayat 8 dulu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu,
dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kapan kita bisa berkata, Tuhan, jalanku ini bukan jalanku. Terjadilah jalanmu Tuhan ke dalam jalanku, sehingga aku berjalan bukan di jalanku sendiri. Aku tidak memasakkan rancanganku, namun aku mau kembali pada rancangan Tuhan, yaitu rancangan Tuhan mengenai aku Tuhan, yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kesalahan, rancangan damai sejahtera. Bagaimana kita bisa kembali? Kita mundur ayat 1 ayat sebelumnya. Yesaya 55 ayat 7. 1, 2, 3. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan anak yang hilang. Minta semua harta. Jangan punya sifat seperti the prodigal son. I want all right now. Kita akan kecewa. Tuhan kasih mungkin berikan semuanya, namun kita tidak bisa mengolahnya. Kalau dia tidak kembali kepada Tuhan, dia cuma berakhir di kumpulan babi-babi. Makan makanan ampas daripada si babi. Ini suatu yang sangat miris dan sakit hati. Jika engkau membesarkan rancanganmu, engkau akan tinggal dalam kejahatan. Namun engkau kecilkan dirimu di hadapan Tuhan, Dia yang besar, otomatis hidupmu di tangan Tuhan akan lebih besar. Amin. Kembali kepada Tuhan. Kalau engkau kembali pada Tuhan, maka Dia akan mengasihanimu. Anak yang hilang ketika di depan rumah, bapaknya itu yang pertama kali datang menyongsong anak tersebut dan memeluk. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, namun Dia selalu sabar terhadap kita agar kita bertobat. Hari-hari ini kau kasih yang mula-mula itu hilang karena engkau memakai pikiranmu sendiri. Maka pada siang hari ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali pada Tuhan. Kita kembali pada Tuhan. Bukan rancangan kita lagi. Amin. Gereja bukan rancangan manusia. Gereja adalah rancangan Tuhan. Yesaya 55 ayat 6, kita mundur 1 ayat lagi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kita tahu ini rancangan Tuhan karena kita kembali kepada Tuhan. Bagaimana kita kembali kepada Tuhan? Cari Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Seek the kingdom of God and His righteousness, and all of that will be added to you. Amin. Suatu hari saudara, saya habis antar anak sekolah. Saya pulang, atur makan. Setelah itu saya sudah mulai rasa buang air kecil sedikit saja. Belum banyak saudara, dan belum bocor juga. Oke? Waktu saya setelah pulang, saya harus kejar ke airport. Pesawat 2:30 boarding, 14.20 saya masih di rumah jam 2. Jam 2.20 boarding, saya harus di rumah jam 2. Setelah itu saya pergi ke airport langsung saudara. Saya lari ke atas, udah panggilan terakhir kepada Stefanus Jayawinata. Last call, saya naik saudara, muka sudah pucat. Saya masuk saudara ke pesawat, saya lihat apakah saya tanya ke pramugari, apakah saya masih bisa pergi ke toilet. Pramugarinya bilang, jangan Pak, silakan Bapak duduk. Saya duduk, fasten your seat belt. Ternyata waktu naik itu turbulence sudah terjadi. Saudara tahu muka saya dari pucat berubah jadi oranye mungkin saudara. Ya, karena tahan. Terus tiba-tiba waktu di atas tiba-tiba lampu daripada pemasang seat beltnya mati. Saya pikir sudah boleh keluar. Saya mau keluar, tiba-tiba we are on bad weather katanya. Sekarang kita lagi dalam cuaca buruk.
tolong tetap kenakan sabuk pengaman selama Anda duduk. Saya pakai lagi. Saya tanya, bisa ke toilet? Tidak bisa Pak, cuaca buruk. Muka saya dari pucat, orange, sudah jadi ungu, saudara. Saudara tahu kan, kalau rasa buang air kecil itu ditahan, sama seperti itu lebih sakit rasanya daripada menanti jawaban, katanya saudara. Udah tahan, akhirnya setelah 10 menit, 15 menit, stop, selesai. Namun saya bisa masuk, saudara, dan saya buang air kecil, saya keluar, saya bahagia. Ternyata saya menahan itu cuma seketika, betul kan? Karena saya tahan seketika membuat orang dalam pesawat itu tetap dalam kontrol. Pertanyaan saya hari ini, saudara, pilotnya itu mau buat apapun, sabuk pengaman dikencangkan, sabuk pengaman dilepas, kita tetap harus ikut. Bahkan di atas pesawat dibilang cuaca buruk, tolong kenakan sabuk pengaman dan duduk. Saudara tetap duduk aja, paling sambil berdoa, sambil saudara menyembah dan semuanya, saudara. Pasti saudara. Suatu kali juga saya dari Maluku Utara, saya mau balik Manado, saudara, tiba-tiba saya sudah mau landed. Udah dekat, dia naik lagi ke atas. Waktu dia naik ke atas, terjadi goncangan, saudara. Selama 10 menit. Di situ saya melihat semua agama bersatu dan berdoa. Iya, semua bersatu berdoa dengan gayanya masing-masing, pujian dan penyembahan. Ternyata kesulitan itu membuat orang dekat sama Tuhan. Makanya kalau lagi sulit, ucap syukur, saudara. Amin. Pada saat itu saya dapat satu pandangan. Berarti walaupun pilotnya ngomong apapun, kita nggak mungkin kita buka emergency, kita tendang dan kita keluar lompat. Karena kita pakai pikiran kita. Tetap kita duduk diam, kita takut akan kondisi tersebut. Namun kita tetap dengarkan si pilot. Karena kita tidak pernah tahu tujuan daripada Surabaya Manado. Kita nggak pernah lihat. Saudara tahu jalannya udara Surabaya Manado? Saya rasa saudara nggak tahu. Dan memang pasti nggak tahu. Karena dari Ciputat ke Pasar Atom aja mungkin bisa nyasar. Kita cuma tahu tujuannya Manado. Asalnya Surabaya. Tujuannya kita nggak ada. Namun kita cuma duduk dan percaya. Sehingga dari Surabaya saya bisa tiba dengan baik di Manado. Sama juga dengan hidup kita hari ini. Pilot utama hidup kita adalah Tuhan. Amin. Kita nggak tahu jalannya mau jadi gimana, namun Tuhan adalah jalan. Kita nggak tahu apa yang harus dipilih, namun Tuhan adalah kebenaran. Kita nggak tahu sampai kapan, namun Tuhan adalah kehidupan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap duduk, diam, tenang, dan takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus. Bagaimana kembali pada rancangan Tuhan? Bukan kembali pada rancangan kita. Kita kembali kepada Tuhan, kita cari Tuhan, dan kita harus takut akan Tuhan. Supaya setiap keputusan yang kita ambil bukan pikiran kita sendiri. Sehingga seolah-olah bahagia seketika, namun kekecewaan menjadi kekal. Saya menahan rasa saya mau buang air kecil hanya sementara. Saudara di pesawat cuma sementara, namun saudara bisa sampai pada tujuan. Kita nggak tahu besok mau jadi apa. Namun jika saudara takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang kau harus pilih. Amin. Ayat selanjutnya. Ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Haleluya. Berarti waktu kita takut akan Tuhan, Tuhan beritahu jalan yang dipilihnya. Kita cuma bukan untuk hidup untuk kita saja, namun untuk generasi berikutnya. Ayat yang ke-14. Ini luar biasa. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Boleh ditampilkan ayat yang bahasa Inggris, King James Version. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Berarti dekat. Amin. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya bacakan Inggrisnya ya. The secret of the Lord. Rahasia
sorga, rahasia Tuhan is with them that fear him. Berarti rahasia Tuhan menempel dalam hidup orang yang takut akan Tuhan. And he will show them his covenant. Hari ini jangan cuma cari perjanjian dunia engkau kejar. Engkau hitung apapun di dunia ini. Engkau hitung keuntunganmu, engkau hitung problemmu, engkau hitung persoalanmu, engkau hitung utangmu, engkau hitung waktumu semua. Namun Tuhan ajarkan kita, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Orang yang takut akan Tuhan, dia memiliki awal pula daripada semua pengetahuan dan hikmat pasti ada dalam hidupnya. Berarti orang yang takut akan Tuhan tidak memerlukan rahasia dunia, namun rahasia sorga menempel dalam hidup saudara. Amin. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Tidak perlu saudara cari pendeta dengan nubuatan yang terlalu banyak. Takut akan Tuhan. Saudara tidak perlu cari mujizat yang begitu banyak. Karena rahasia sorga menempel dengan hidupmu. Amin. Amsal 8 ayat 13. Terus takut akan Tuhan bagaimana? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, benci kecongkakan, benci tingkah laku yang jahat, benci mulut yang penuh tipu muslihat. Berarti kita mau kembali pada rancangan Tuhan, kita harus takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita benci kejahatan. Saudara tidak melakukan kejahatan dan dosa, namun saudara tidak benci, saudara pun belum takut akan Tuhan. Kalau benci kejahatan tidak melakukan, namun kita benci kenajisan. Amin. Karena itulah takut akan Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Saya akan segera akhiri dengan pandangan sederhana saudara. Saya bacakan ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mencapai ibadah yang sejati tentu harus berkenan. Berkenan adalah pleasing God. Berkenan adalah diterima oleh Tuhan. Percuma kita pelayanan habis-habisan. Percuma kita sumbang luar biasa. Percuma kita menangis kalau apapun yang kita persembahkan tidak diterima Tuhan. Karena apa yang diterima Tuhan tetap harus kudus. Karena Tuhan adalah kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Kekudusan adalah bicara terpisah. Berarti sesuatu yang kudus Tuhan berkenan dan menerima. Namun bagaimana mencapai kekudusan? Tentu harus hidup. Persembahan hidup. Konsep persembahan pada perjanjian lama itu adalah perubahan bentuk. Loh Pak, kok bisa perubahan bentuk? Persembahan itu adalah ada persembahan sajian, bakaran, korban, dan penebus salah dan semuanya. Namun ada perubahan bentuk yang saudara sadari atau tidak. Contohnya seekor lembu yang hidup harus dimatikan supaya dia dipersembahkan. Lemak-lemak dipersembahkan berarti dari padat menjadi uap yang berbau harum. Makanan yang mentah harus dirubah menjadi makanan yang matang dan disajikan dan sebagainya. Berarti konsep persembahan adalah suatu perubahan bentuk. Namun seringkali orang Kristen hari ini kita ke gereja, namun kita nggak persembahkan hidup. Yang kita persembahkan adalah masalah kita, masalah keuangan kita. Pak, saya persembahkan. Kita suka supaya masalah keuangan kita Tuhan berikan rubah bentuk sehingga Tuhan berkati. Saya sakit, saya mau ke gereja supaya Tuhan sembuhkan, supaya masalah saya itu berubah bentuk dari sakit menjadi sembuh. Oh wait saudara, semua itu Tuhan bisa kerjakan dengan mudah karena rahasia sorga menempel kepada kita jika kita takut akan Tuhan. Amin. Namun satu hal yang harus kita sadari, saudara persembahan hidup atau tidak? Karena orang persembahan hidup berarti dia datang ke gereja, dia bawa hidupnya supaya ada perubahan bentuk. Yang tidak sabar menjadi sabar. Yang sudah sabar makin sabar.
Yang sombong jadi rendah hati. Yang sudah rendah hati makin rendah hati. Yang hari ini congkak, pelit, semua jadi murah hati. Semua dirubah. Itu perubahan bentuk. Amin. Bukan cuma bilang, badanku dulu tidak begini. Setelah datang gereja, jadi begini. Aduh saudara. Bukan. Perubahan bentuk itu perlu dalam hidup kita. Yaitu bentuk karakter kita. Dari karakter dunia jadi karakter sorga. Yesaya 56 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat 6 tadi kita belajar tentang cari Tuhan. Maka selama ia berkenan ditemui. Kita kembali kepada Tuhan, kita sadar. Bukan rancangan kita bahwa harus ikut pikiran Tuhan. Yesaya 56 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Perhatikan, orang asing bukan orang Israel. Ayat ini bicara saudara sebuah nubuatan ketika orang Israel itu selesai daripada masa pembuangan di Asyur, di Babel. Berarti ada orang-orang asing yang akan percaya kepada Allah Israel, kepada Allah Yakub, kepada Allah Isa, kepada Allah Abraham. Ini juga berbicara saudara bahwa keselamatan akan dibuka bagi semua bangsa-bangsa. Bukan cuma orang Yahudi, namun orang Yunani dan ke seluruh bangsa. Jadi beritakanlah Injil kemanapun engkau pergi dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena standarnya adalah bukan orang asingnya, namun kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita jadi hamba Tuhan, kita pelihara hari Tuhan, dan kita hidup dalam kekudusan. Dampaknya di ayat 7 kita baca bersama-sama. Telaah dengan hati nuranimu. 1, 2, 3. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Dan aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Berarti hari ini kalau saudara kembali pada rancangan Tuhan, saudara takut akan Tuhan, saudara bukan cuma persembahkan masalah, saudara persembahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Sehingga karaktermu dirubah, saudara akan menjadi rumah doa. Kalau saudara jadi rumah doa, orang asing di luar sana tidak kenal Tuhan, orang yang tidak sungguh-sungguh ketemu saudara rumah doa, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Waktu dia melihat kemuliaan Tuhan, saudara mengimpartasikan kepada dia bahwa dia menjadi rumah doa. Sehingga pada akhirnya engkau akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Katakan kiri dan kananmu, kamu adalah rumah doa bagi bangsa-bangsa. Mazmur 112 ayat yang pertama terakhir. Saudara bisa baca di rumah ayat 1 sampai ke ayat 10 kalau nggak salah. Itu bicara berkat semua lah. Itu pasti akan mengikuti, kita nggak usah ngomong. Namun ayat 1 berbicara dengan tegas dan keras. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Dengan judul perikop, bahagia orang benar. Berarti kebahagiaan orang benar bukan bicara ketika dia diberkati saja, ketika dia dipuji saja, ketika dia disembuhkan saja. Namun kebahagiaan orang benar akan terpancar ketika dia takut akan Tuhan dan dia suka perintah Tuhan. Amin. Jika engkau di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam engkau, maka engkau akan berbuah banyak. Jika engkau di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam engkau, mintalah apa saja maka kamu akan menerima. Jika dalam hidup kita Tuhan lebih besar, maka hidup kita dalam Tuhan juga akan lebih besar daripada dunia. Berarti Dia yang akan pegang rancangan hidup kita, bukan kita, karena Dia yang terlebih besar. Mari bangkit berdiri, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ambil waktu sejenak kita berdoa. Masalahmu hari ini cuma seketika.
Setiap gesekan yang terjadi dalam hidupmu membuat engkau hari ini lahir seperti emas. Imanmu boleh tergoncang, namun percayalah hari ini bahwa firman itu harus melekat dalam hidupmu. Sehingga fondasi yang kuat dari sebuah bangunan bukanlah dibangun di atas pasir, namun dibangun di atas batu. Karena orang-orang yang membangun rumah di atas batu, dia akan mendengar firman dan melakukannya. Takut akan Tuhan, membenci kejahatan, membenci kecongkakan, membenci mulut yang penuh tipu muslihat. Karena ketika engkau takut akan Tuhan, engkau tidak perlu mencari rahasia sorga, karena rahasia sorga menempel dengan orang yang takut akan Tuhan. Perjanjiannya ada dengan orang yang takut akan Tuhan. Namun hari ini ambil komitmen, persembahkan hidupmu. Ada perubahan hidup, ada perubahan karakter, ada perubahan bentuk, sehingga kamu bukan cuma berdampak di gereja, namun kamu menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa, rumah doa bagi setiap orang, sehingga setiap orang bisa bertemu Tuhan. Engkau semakin kecil, Yesus semakin besar, sehingga engkau di dalam Tuhan akan semakin besar, bukan di dalam dunia. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Ini doa kami Tuhan. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Katakan dengan imanmu, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, hanya Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Ini doa kami pada siang hari ini, Engkau yang terlebih besar dalam hidup kami. Bukan ego kami, bukan kesombongan kami, bukan kebanggaan kami, bukan talenta kami, bukan pencapaian kami, bukan masalah kami, namun Engkau yang terlebih besar dalam hidup kami. Jika Engkau terlebih besar dalam hidup kami, maka kami juga akan terlebih besar di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami bukan besar di dunia, namun kami besar dalam rancangan-Mu. Pada siang hari ini Tuhan, kembalikan setiap kami pada rancangan Tuhan yang autentik, yang absolut, sehingga kami tidak akan kecewa pada akhirnya, karena kami semua akan lahir seperti emas. Firman-Mu sudah selesai diberitakan. Roh Kudus tegur kami dan insafkan kami, supaya mengingatkan setiap kami bahwa kami harus takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap menjalankan takut akan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Bertepatan dengan special event yaitu Revival Rally saudara, dan juga untuk mempersingkat waktu dan juga menghindari antrian,
maka kami saudara khusus minggu ini akan mengedarkan amplop persembahan. Jadi Bapak Ibu yang rindu ingin memberi ya dalam bentuk tunai, bisa memasukkan dalam amplop yang sudah tersedia, dan nanti Aster akan mengedarkan kolekte saudara. Dan juga bagi yang ingin memberi secara barcode pun silakan. Di depan Bapak Ibu itu ada amplop, ada barcode di sana. Ya, sebelum kita memberi, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah memberkati setiap kami, meneguhkan setiap iman rohani kami. Kami juga tidak lupa memberkati gereja-gereja seluruh dunia, dan juga biarlah kami diajar untuk memberkati setiap pekerjaan Tuhan, khususnya di tempat ini, baik diakonia, baik itu pembangunan gereja, maupun untuk acara dan juga perpuluhan. Kiranya setiap pemberian kami bisa boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap kerelaan hati umat-Mu. Biarlah Engkau membalasnya berlipat-lipat. Baik itu di dalam pekerjaan, rumah tangga, studi, karir. Baik itu pun di dalam kesehatan, terlebih di dalam iman kerohanian kami. Dan juga biarlah hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, nanti ada tayangan sambil Bapak Ibu memberi. Karena mempersingkat waktu, Bapak Ibu bisa memberi dan juga menyaksikan video tayangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saat visi Tuhan tentang misi dimulai dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, kegiatan misi kemudian bergerak ke arah timur Indonesia seperti Papua, Maluku Utara, Ambon, dan Sulawesi Utara, yaitu Manado. Setelah pembukaan Gereja Blessing in the Spirit pertama kali di Singapura pada tahun 2006, kegiatan misi semakin menjangkau seluruh pelosok Indonesia, Kalimantan, Jawa, Sumatera, hingga pedalaman Aceh. Gereja BES juga mengadopsi sejumlah desa-desa yang ada di sejumlah kepulauan, yang terbanyak adalah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan jumlah hampir mencapai 200 desa. Dengan tujuan untuk menggerakkan potensi-potensi yang ada di desa dengan membangun sarana dan prasarana masyarakat, seperti instalasi air bersih, bantuan bahan pokok secara bertahap, bantuan langsung tunai secara umum, perpustakaan gereja, bantuan buku-buku, pelatihan berbagai keterampilan dan penyuluhan, dan terutama pembangunan gedung gereja. Sejumlah gedung gereja yang dapat menampung 500 hingga 1000 jemaat berdiri megah saat ini dan menjadi tempat belajar firman serta berbagai kegiatan gereja. Hingga saat ini misi dan adopsi desa masih terus berlanjut. Tantangan terbesar adalah jarak tempuh dan lokasi yang cukup jauh di pedalaman dengan medan jalan yang sangat menantang dan membutuhkan waktu serta kesabaran untuk tiba di lokasi. Bukan sekedar misi, namun sebuah konsep pendampingan, bukan hanya sekedar rohani, namun termasuk di dalamnya membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, sejak tahun 2010, Gereja BES sudah melaksanakan seminar hamba Tuhan dengan menjangkau hampir 30.000 hamba Tuhan se-Indonesia, dengan tujuan militansi pelayanan serta memperlengkapi para pendeta dengan kebenaran firman, sehingga dapat bertahan dan menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Di sisi lain, Gereja Blessing in the Spirit terus melakukan pemuritan dan pembentukan leadership atau kepemimpinan terhadap generasi muda gereja sebagai bentuk regenerasi dan menanamkan nilai-nilai teladan Yesus kepada seluruh kader generasi muda gereja. Karena gereja menyadari di tangan mereka lah gereja ini nantinya akan melepaskan tongkat estafet manajemen dan pelayanan untuk mewujudkan gereja yang melayani dan menjangkau jiwa. Hampir 20 tahun Gereja BES dalam pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan. Tidak pernah ada kata cukup atau puas dengan pencapaian ini. Tetapi rendah hati, pengabdian, merendahkan diri, kegerakan rohani,
kreativitas, dan terutama kekudusan menjadi bagian yang sangat penting kami lakukan untuk membangun gereja, menyadarkan dan merangkul jiwa, serta memuridkan sesuai kebenaran firman Allah dan bagi hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari kita mau bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung, di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan, dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu ku lewati semua. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, katakan dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung, di dalam-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu ku lewati semua, berjalan denganmu, berjalan denganmu ku lewati semua, berjalan bersamamu, berjalan denganmu ku lewati semua. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah pada hari ini. Engkau menjadikan setiap kami Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang takut akan Tuhan, dan kami akan percaya Tuhan kepada janji-Mu. Tuhan, izinkan kami untuk bersyafaat berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan, sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Mari saudara-saudara, kita dekapkan tangan kita di dada, karena firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saudara.